Selamat pagi saudara sekalian semua. Sungguh bersyukur pada Tuhan kita boleh berkumpul kembali bersama, baik di tempat nih, di gedung ini secara fisik, maupun saudara sekalian semua yang mengikuti live streaming kebaktian nih dari tempat masing-masing, dari rumah masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah saudara, hari ini adalah hari yang istimewa. Selain karena hari ini adalah hari Minggu, hari ini juga istimewa karena banyak orang merayakan Chinese New Year. Satu hari yang sangat penting, yang sangat istimewa di Cina buat warganya dan juga buat semua orang keturunan Tionghoa dan tidak ketinggalan buat mereka yang menikah dengan keturunan Tionghoa. Kita bersuka cita pada hari yang istimewa ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang Kristen boleh merayakan CNY atau Chinese New Year ini? Ya. Sebuah hari raya yang praktis dirayakan selama 2 minggu sampai dengan yang kita kenal sebagai Cap Gome atau hari ke-15. Nah saudara, saya mau mengajak kita melihat perayaan ini terutama dari sisi firman Tuhan. Bagaimana kita menanggapi perayaan CNY ini. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita untuk melihat dulu background dari Chinese New Year ini sendiri. Nah saudara, perlu kita ketahui bahwa penanggalan Chinese, penanggalan Cina itu adalah penanggalan yang tertua. Sejarah Cina itu sudah 5.000 tahun tercatat. Catatan kronologi tertua dalam sejarah umat manusia. Nah, penanggalan Cina ini dimulai kira-kira tahun 2700 sebelum Masehi, BC, before Christ. Dan penanggalan ini ditetapkan oleh Emperor Huang. Huang itu artinya kuning atau yellow. Sebab Emperor Huang ini memang memerintah sepanjang sungai Huanghe. Sebuah sungai di Cina yang merupakan sungai terpanjang ke-6 di dunia. Emperor Huang ini atau di dalam bahasa Cinanya disebut sebagai Huangti, dia memperkenalkan kalender Chinese yang pertama. Nah, kalender Chinese ini disebut sebagai perhitungan kalender lunar atau bulan, ya, karena didasarkan kepada perputaran bulan. Sedangkan kalender internasional yang kita kenal sebagai Gregorian calendar itu didasarkan pada perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi memang ada perbedaan cara menghitung tahun ini, ya, yang memakai perputaran bumi mengelilingi matahari dan yang memakai perputaran bulan mengelilingi bumi. Nah sebenarnya pure lunar calendar, ya, kalender bulan yang pure, yang murni, itu adalah kalender yang dipakai oleh orang Muslim. Itu sebabnya setiap tahun mereka maju 11 sampai 12 hari. Ya, itu sebabnya kalau Lebaran tuh mula-mula pada bulan Desember, dia akan maju ke awal Desember, kemudian ke pertengahan November, kemudian ke awal November dan seterusnya dan maju terus. Dan satu saat 1 tahun tuh bisa 2 kali Lebaran, ya, Januari dan Desember bisa terjadi. Mereka menganut perhitungan hari
pure lunar. Sedangkan kalender Cina, mereka membuat adjustment. Mereka membuat adjustment itu disesuaikan, penyesuaian. Setiap 2-3 tahun itu mereka ada perhitungannya. Setiap 2-3 tahun ada bulan yang double bergantian. Yang di dalam bahasa Chinese-nya disebut Lun Gue. Sehingga kalender mereka, perhitungan hari mereka keep up dengan kalender internasional. Sebab menurut perhitungan lunar system, 1 bulan itu hanya 30 hari dan dikalikan 12. Nggak ada 31-nya. Ya, jadi sangat agak lebih pendek. Ya. Sedangkan dari perhitungan Cina ini setiap 2-3 tahun ada bulan double yang bergantian. Ada bulan 1 yang 2 kali, nanti next bisa bulan 4 yang 2 kali yang disebut Lun Gue ini. Nah saudara, karena memakai sistem lunar perhitungan bulan, Chinese New Year ini bergeser antara akhir Januari seperti kali ini sampai dengan pertengahan Februari. Ya. Tahun kalender Cina juga sangat menarik. Mereka sebenarnya tidak memakai perhitungan tahun 1, tahun 101, tahun 253, terus kemudian tahun 2000, tahun 2022, tahun 2023. Pada prinsipnya mereka tidak memakai perhitungan demikian. Mereka memakai perhitungan dengan nama binatang atau dengan binatang. Ya. Kita tahu ada 12 binatang di dalam perhitungan kalender Cina ini. Menurut legenda, Emperor Jade, Emperor Giok itu mengundang binatang-binatang ke istana. Dan yang hadir cuma 12 binatang ini. Dan yang paling rajin itu adalah sapi atau lembu, ox di dalam bahasa Inggrisnya. Dia datang paling duluan. Tapi si tikus yang pintar ini dia nyelonong, dia ada di cungurnya si sapi ini. Sehingga dia diberikan nomor 1, si tikus ini. Ini menurut legenda, saudara. Nggak tahu benar apa enggak dan bisa apa enggak. But ini legendanya. Dan yang paling males, binatang yang paling males, ya semua udah tahu, jadi saya nggak usah sebut lagi. Yang datang paling belakang itu. Oke? Nah saudara, kalender Cina ini tidak hanya dibagi menjadi 12 binatang. Jadi mereka nggak menyebut tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024. Tapi mereka menyebutnya dengan tahun tikus, kemudian tahun lembu atau sapi, tahun harimau, dan seterusnya. Nah, jadi mereka sebut dengan demikian. Tapi tahun mereka ini tidak hanya dibagi menjadi 12 binatang, tapi juga dibagi dengan 5 elemen. Yaitu kayu, api, bumi, metal atau logam atau besi, dan air. Jadi total cycle dari kalender Cina itu adalah 60 tahun. Nih, karena 12 binatang ditambah lagi dengan 5 unsur atau 5 elemen. Ya. Dan tahun ini orang-orang Cina menyebut tahun barunya ini sebagai tahun kelinci air, water rabbit. Nah, hubungan dan perputaran elemen ini cukup kompleks. Kalau nama binatang itu udah fix ya, dari tikus sampai ke babi akan berputar terus. Tikus, lembu, harimau, kelinci dan seterusnya. Dia akan berputar setiap tahun setiap tahun demikian ya, sampai 12 balik lagi ke tikus. Tapi elemen air, kayu, api, bumi dan metal ini enggak berputar
seperti binatang ini, ya. Cukup kompleks, ya. Kalau katakan kayu, kemudian kayu dulu semua. Jadi tikus kayu, lembu kayu, harimau kayu, kelinci kayu. Enggak demikian, saudara. Mereka ada perhitungan yang cukup kompleks. Contohnya, tahun 2020 itu adalah tikus logam, metal. Kemudian tahun 2021 itu adalah sapi logam. Tapi tahun 2022, tahun yang lalu, itu adalah harimau air. Dan tahun ini adalah kelinci air. Sedangkan tahun depan adalah naga kayu. Jadi memang agak kompleks ya, kita buat kita yang kurang ngerti bingung. Ya kita ikutin aja lah ya, kita Google aja tahun apa sih gitu loh ya. Kita ikutin aja karena terlalu kompleks. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah kita boleh berpegang kepada tahun Cina ini, tahun binatang ini? Sering sekali kita ditanya umur berapa atau lahir tahun berapa. Oh, terus mereka akan bilang, oh, shio sapi, ya kan? Terus kemudian atau ada yang bilang, oh, shio naga dan sebagainya. Is it okay? Saudara, saya melihat bahwa tidak masalah. Kita ikuti saja, mau dibilang tikus air, harimau kayu, naga api, atau kuda besi, ya, atau monyet bumi, enggak masalah, saudara. Kita ikuti aja, tapi kita perlu tahu bahwa kita bukanlah binatang-binatang ini. Dan kita tidak direpresentasikan oleh binatang-binatang ini sesuai dengan sifat mereka. No, has nothing to do at all. Tapi enggak masalah kalau dibilang lahir di tahun naga, lahir di tahun sapi. Enggak masalah, saudara. Tapi kita bukan dan tidak direpresentasikan oleh binatang-binatang ini. Kita adalah replika Tuhan, diciptakan di dalam rupa dan gambar Tuhan. Tidak masalah kita disebut lahir di tahun lembu, ayam, kambing dan sebagainya, semua disate, ya kan? Termasuk babi. Tapi kita tidak percaya kepada tahyul, kita tidak percaya kepada legenda yang mengaitkan kita dengan binatang-binatang tersebut. Nah, saudara, sangat menarik kalau kita belajar tentang asal-usul bangsa-bangsa, asal-usul ras, the origin of people. Mayoritas bangsa Cina itu berasal dari keturunan Ham, dari anak Nuh. Ya, saudara tahu Nuh punya 3 anak, ya, Ham, Sem, dan Yafet. Mayoritas bangsa Cina itu berasal dari keturunan Ham. Sebagian kecil berasal dari keturunan Yafet. Kenapa saya berani katakan demikian? Kalau saudara lihat di dalam Alkitab Kejadian pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-6 dan 17 berbicara tentang orang Sini. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata Sinite. Kemudian di dalam Yesaya 49 ayat 12 berbicara tentang tanah Sinim. Tempat di mana orang-orang Sini itu menetap. Nah, saudara, kata Sini ini sangat close sekali dengan kata Sino. Saudara pernah dengar kata Sino? Sino itu berbicara tentang China, ya. Sinologi, ya. Ilmu yang belajar tentang Cina. Jadi kita melihat bahwa menurut asal-usul bangsa-bangsa atau ras, mayoritas bangsa Cina itu adalah keturunan Ham dari anak Nuh. Pada awalnya, orang-orang Tionghoa percaya kepada satu Tuhan. Tadi sudah saya katakan bahwa sejarah Cina sudah lebih dari 4.700 tahun, hampir 5.000 tahun dari zaman
Emperor Huang atau Huangdi tahun 2700 BC. Nah saudara, untuk 2000 tahun pertama dari sejarah yang tercatat orang-orang Tionghoa ini, mereka menyembah satu Allah yang tertinggi. James Legge, seorang profesor dari Universitas Oxford di Inggris, ya, dia di dalam bukunya The Religion of China, dia ini seorang misionaris dan sinologis yang ternama. Dia begitu tertarik dengan Cina dan dia belajari Cina sampai-sampai dia diberikan nama Cina, saudara. Ya, ini nama Cinanya dia. Kalau ada yang bisa baca itu berbicara Li Yage, ya. James Legge, Li Yage, gitulah kira-kira namanya. Ya. Dia katakan dia lahir tahun 1815 dan meninggal tahun 1897, jadi sudah di abad yang lalu. Dia katakan bahwa agama asli Cina adalah monotheisme. The original religion of China was monotheism. Originally, the Chinese worship one God. Orang Cina pada asalnya, pada asal mulanya, ya, ribuan tahun yang lalu mereka memang menyembah satu Allah. Mereka percaya kepada satu Allah yang mereka sebut sebagai Shangti. Dan saudara, Shangti ini terdiri dari dua kata, yaitu Shang dan Ti. Shangti ini artinya demikian. Shang itu artinya high, highest bahkan. First, primordial, yang pertama, yang terutama. Kemudian Di itu artinya, arti sebenarnya itu berbicara tentang divine, deity. Tapi juga dipakai oleh emperornya, ya, seperti Huangdi. Ya, Emperor Huang itu sama. Jadi Shangti itu berarti the highest God, tapi juga bisa berbicara tentang primordial, emperor atau highest being, makhluk yang tertinggi. Sangat menarik saudara, Kejadian pasal yang ke-14, ayatnya yang 18-20, mencatat salah satu sebutan buat Tuhan, itu adalah El Elyon. Yang artinya kalau diterjemahkan itu adalah God Most High atau The Most High God. Terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan Allah yang Maha Tinggi. Itu sebutan Allah. Salah satu sebutannya. El Elyon. Saudara, kita melihat koneksi antara Shangti dengan El Elyon. Sangat menarik sekali. Jadi bangsa Cina pada awal mulanya mereka menyembah Shangti ini. El Elyon ini. Memang mereka menyebutnya bukan Allah, God seperti kita, tapi Shangti. Nah saudara, kemudian datang beberapa filsuf yang membawa filosofi yang kelihatannya sangat menarik sebab sangat human, sangat berhubungan dengan manusia, humanism. Antara lain datang Confucius atau lahir Confucius yang hidup pada tahun 551 sampai 479 BC, jadi masih sebelum Kristus. Nah, Confucius menciptakan sebuah sistem etik dan moral. Hidup di dalam komunitas. Confucius mengajarkan banyak hal tentang humanisme ini, hubungan antara manusia. Salah satu yang sangat signifikan itu adalah menghormati orang tua. Ya, ini Confucius. Ya. Jadi dia berbicara tentang sistem etik dan moral hubungan manusia di dalam sebuah komunitas. Confucius sebenarnya bukan introduce, bukan memperkenalkan sebuah agama, tapi memperkenalkan the way of life.
bagaimana kita ini harus hidup. Tapi kemudian orang-orang hidup seperti demikian dan pindah, membuat Konfusius ini menjadi sebuah kepercayaan. Konfusius menulis sebuah buku yang terkenal, yaitu buku Konghucu yang disebut Analects, yang berisi moral dan etika untuk hidup di dalam sebuah komunitas. Kemudian lahir juga ya, Lao Tse, datang juga Lao Tse yang hidup tahun 571 sampai 400-an BC, kembali sebelum Kristus. Nah, Lao Tse punya filosofi yang agak berbeda atau bahkan cukup berbeda dengan Konghucu atau Confucius. Nah, Lao Tse berbicara tentang filosofi, tentang moral, tentang etika, hidup dari individual, berdamai dengan alam. Bukunya, tulisannya yang terkenal itu adalah Tao Te Ching. Dan kemudian Lao Tse ini, pengajaran Lao Tse ini dikembangkan menjadi kepercayaan yang disebut Taoisme atau Daoisme. Kemudian saudara, datang lagi Buddha. Nama lengkapnya adalah Siddhartha Gautama yang hidup antara 561 sampai 400-an BC. Memang Buddha atau Siddhartha Gautama ini berasal dari India. Dia lahir di India. Tapi saudara, pengajarannya dia ini, way of life yang diajarkan ini kemudian dianut, di-embrace, ya, diambil oleh orang-orang Cina. Inti pengajarannya itu ditulis di dalam buku Noble Eightfold Path, ya, atau 8 jalan kebenaran atau 8 jalan mulia atau jalan mulia berunsur 8 patwa. Nah saudara, melalui Konfusius, Lao Tse, dan Buddha berkembanglah penyembahan bukan lagi kepada Sangti, tapi kepada nenek moyang, kepada ancestor, ya, nenek moyang, ancestor worship, dan Cina pun berkembang menjadi penyembah banyak Allah, many gods worshippers. Tadinya Sangti satu, berkembang menjadi penyembah banyak Allah. Kemudian saudara, Mao Zedong pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, dia mengambil alih atau memerintah Cina, dan dia menyebut misionaris-misionaris Kristen sebagai agresor, sebagai yang melakukan agresi, ya. Jelas memang agresi rohani. Sehingga misionaris-misionaris Kristen ini either diusir atau yang membangkang dibunuh. Kemudian saudara, kita tahu orang-orang Kristen Cina dianiaya. Mereka dipenjara, mereka dipaksa bekerja rodi, kerja keras tanpa dibayar untuk merubah pandangan mereka. Kalau terus membangkang, mereka akan dibunuh. Dan oleh Mao Zedong, memang bukan hanya kekristenan yang ditindas, tapi seluruh agama. Yang disebut dengan revolusi kultur. Nah saudara, pada saat itu Cina menjadi komunis. Dari many gods menjadi no God. Mereka nggak percaya lagi pada Tuhan. Mereka dipaksa untuk percaya kepada pemerintah. That's it. Nggak ada yang lain. Nah saudara, menarik sekali, ya kan? Cina yang berasal dari one God, Sangti, menjadi many gods, ya. Kemudian menjadi no God. Nah saudara, setelah Mao Zedong jatuh, mati, meninggal.
kemudian diganti dengan presiden-presiden lain, kekristenan mulai bangkit kembali. Tapi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, presiden yang ada sekarang menekan kekristenan lagi. Nah, saudara, kita perlu berdoa untuk bangsa Cina sehingga mereka boleh sungguh kembali kepada one true God itu. Kepada Allah yang satu, sakti. Sejarah Cina ini, perjalanan sejarah Cina ini dapat mencerminkan perjalanan hidup kita, saudara. Kalau tidak semua, banyak hidup kita ini seperti perjalanan sejarah Cina. Waktu kecil, waktu muda kita kenal, kita percaya kepada Tuhan, satu Tuhan. Ya, terutama yang lahir dari keluarga Kristen. Kita percaya pada satu Tuhan. Kemudian kita masuk ke dunia pekerjaan, dunia karir, dunia usaha. Saat itu ada Tuhan lain masuk di dalam kehidupan kita. Karir, uang, studi, pasangan, keluarga, dan sebagainya. Itu menjadi Allah di dalam hidup kita. Hidup kita jadi memiliki many gods. Kemudian saat kita semakin mantap di dalam hidup, di dalam karir, di dalam bisnis kita menjadi no God. Kitalah God-nya. Kita begitu percaya diri bahwa saya sanggup. Semua ini adalah hasil kerja keras saya. Kita tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Nah, saudara, kalau benar keadaan saudara seperti itu, saya mau mengajak saudara, saya mau mengundang saudara, ayo kembali kepada Allah yang satu ini. To the one true God yang mengasihi kita dan yang menunggu kita untuk kembali kepada Dia. Nah, saudara, tradisi Chinese New Year, kalau saudara pelajari, ternyata banyak kesamaan dengan tradisi bangsa Yahudi. Akar dari kekristenan. Perayaan Chinese New Year ini atau tradisi perayaan ini sangat mirip, sejalan, paralel dengan kejadian Paskah pertama yang dicatat di dalam Keluaran pasal 12. Saya mengajak kita untuk melihat, untuk mempelajari dan membandingkannya. Kita buka Keluaran 12. Ayatnya yang pertama dan kedua katakan pada kita demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Menarik ya, ya kan? Ini bulan pertama nih. Ini Keluaran 12 ini adalah kejadian Paskah pertama. Dan Paskah pertama itu menjadi bulan pertama. Ya, seperti Chinese New Year ini kan bulan pertama. Ya. Jadi dikatakan bahwa bulan ini akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kemudian ayat 3 sampai 6 katakan demikian. Allah berkata, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Kemudian ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing.
Ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu, lalu perhatikan, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja dan mereka kemudian makan. Nah saudara, ayat 3 sampai 6 ini berbicara tentang family dinner. Ya kan? Kita lihat mereka potong kambing atau domba. Dan ya ukurannya harus cukup untuk semua orang. Memang sedikit beda dengan Chinese New Year. Family dinner yang ditulis di Alkitab ini diadakan pada hari ke-14. Ya kan? Karena waktu hari ke-10 disuruh pilih seekor kambing atau domba, kemudian harus dikurung sampai hari yang ke-14 baru dipotong. Jadi mereka baru family dinner itu hari ke-14. Sedangkan family dinner di dalam Chinese New Year ini dilakukan pada malam sebelum bulan baru itu. Ya, malam sebelum tahun baru. Tapi saudara, kita melihat yang dikatakan di sini ini hari ke-14. Sehingga mereka akan makan sampai hari ke-15. Dan ini berbicara sampai ke Cap Gome. Jadi ada kaitannya. Kenapa sampai Cap Gome? Ya karena ya Alkitab berbicara sampai hari ke-14. Ada kaitannya. Saya tidak katakan bahwa mereka persis sama, tapi ada kaitannya dan ada hubungannya. Nah saudara, family dinner di dalam tradisi Cina ini disebut juga homecoming dinner. Dan ini adalah acara yang sangat penting buat seluruh anggota keluarga besar. Seperti yang dikatakan seluruh jemaat Israel berkumpul. Jadi mereka keluarga besar ini harus berkumpul untuk makan bersama. Itu sebabnya orang-orang Cina pada malam atau beberapa hari sebelum tahun baru mereka pada mudik. Ya, seperti di Indonesia Lebaran. Nah saudara, ini adalah suasana di stasiun di Guangzhou ya, pada menjelang tahun baru. Foto ini diambil sebelum pandemi. Ya, jadi nggak tahu sekarang ini. Tapi saudara melihat kira-kira 100.000 orang jam-pack di stasiun tersebut. Kita ingin lanjutkan, kita lihat ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, firman Tuhan berkata, kemudian dari darahnya, jadi kambing atau domba itu disembelih, dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang bat atas, ya 2 tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, ada hal yang sangat menarik lagi melalui hal ini. Menurut legenda Cina, pada zaman dulu ada seekor monster, ada seekor siluman yang ganas dan jahat. Dengan gigi dan tanduk yang tajam, yang bernama atau yang disebut sebagai Nian. Saudara perlu tahu bahwa monster atau siluman ini bukan naga. Naga buat kita ini, buat orang-orang Western, ya, dianggap sebagai binatang yang jahat, ya kan? Tapi di dalam tradisi Cina, naga itu dianggap sebagai binatang yang baik. Ya kan? Shio naga itu spesial loh. Ada nggak yang shio naga di sini? Ya. Itu yang kita lihat. Dan setiap Chinese New Year ada barongsai. Dan atau dragon dance ya. Lion dance, dragon dance. Dan setiap kali bisnis-bisnis itu mengundang dragon ini masuk. Gitu loh. Kenapa? Karena dragon ini dianggap membawa keberuntungan. Jadi naga di dalam tradisi Cina, di dalam kultur Cina itu adalah baik. Jadi monster yang satu ini, siluman yang satu ini bukanlah naga. Nah siluman ini tinggal di laut yang dalam
Dan siluman ini akan muncul setiap malam pergantian tahun. Dia akan muncul, dia akan masuk ke sebuah desa dan memakan manusia, terutama anak kecil. Karena anak kecil itu yang paling lemah. Nah, saudara, semua orang sangat takut kepada siluman ini. Sehingga menjelang tahun baru, orang-orang desa itu naik ke atas gunung. Jadi mereka pindah dulu ke atas gunung. Karena siluman ini akan datang ke pinggir pantai itu. Nah, semua takut, mereka semua lari. Sampai satu waktu, seorang kakek berambut putih suatu malam tahun baru menghadapi siluman ini. Dia tantang siluman ini dan berhasil menakuti sang siluman dengan menempelkan kertas merah di pintu rumahnya. Kemudian kakek ini membakar bambu untuk membuat suara kretek-kretek yang keras. Ya, bambu yang kering dibakar langsung kretek-kretek itu. Itu berbicara tentang petasan yang kita pasang sekarang ini. Dan kakek berambut putih ini menyalakan lilin di rumahnya dan mengenakan pakaian merah. Siluman Nian ini takut. Dia takut kepada warna merah, dia takut kepada sinar terang dan suara nyaring. Itu sebabnya saudara, setiap malam tahun baru orang Cina itu pasang petasan, membawa lampion merah dan memakai baju merah. Serta menempelkan kertas merah atau menggantungkan kain merah di ambang pintu. Maksudnya buat apa? Mengusir nian, siluman nian ini. Ini legenda Cina. Tapi saudara, kembali ke Keluaran. Keluaran 11 ayat 4-5 mencatat demikian. Tuhan berkata, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, di tengah-tengah Mesir. Ini berbicara tentang tulah yang ke-10. Ya, kalau saudara baca ceritanya, ini adalah tulah yang ke-10. Tuhan berkata, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Nah saudara, ini mirip, ini paralel dengan kisah legenda Cina tadi, ya kan? Saya tidak katakan atau saya tidak menyamakan Tuhan dengan siluman ganas dan jahat itu. Bukan, saya itu enggak saya samakan, enggak saya bandingkan. Tapi jelas buat orang Mesir, apa yang terjadi ini waktu Tuhan berjalan dari tengah-tengah Mesir dan anak-anak sulung itu mati, ini memang mengerikan, ya kan? Mengerikan sekali. Nah, Keluaran 12 ayat 7 katakan, dari darahnya kambing atau domba itu haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan waktu Tuhan melihat darah ini, dikatakan dia akan lewat. Ya. Nah saudara, apa yang dicatat di dalam firman Tuhan ini dilakukan oleh orang-orang Cina menurut legendanya mereka. Mereka menempelkan kertas merah atau menggantungkan kain merah di ambang pintu. Ya, seperti demikian ini. Jadi persis, sangat mirip dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-7. Ya. Merah itu berbicara tentang darah. Nah, kemudian kita lompat ke ayat
12 sampai 14 dari Keluaran 12 ini dikatakan demikian, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, saudara, dikatakan bahwa waktu Tuhan melihat darah itu, ya, dia akan lewat daripada kita. Dia akan lewat dari rumah itu sehingga tidak terjadi tulah kemusnahan di dalam rumah itu. Anak sulung itu tidak akan mati. Kembali saudara, tahun baru di dalam bahasa Cina disebut juga Kuonian. Ya kan? Ada yang tahu istilah ini? Di sini ada guru Kuoi kan? Ya tahu. Kuonian dikatakan itu adalah tahun baru. Nian itu sebenarnya berarti tahun, ya, year. Dan Go itu artinya to cross, to go over, to pass over. Sangat menarik, ya kan? Kuonian itu pass over, pasca. Siluman itu lewat, Kuonian, silumannya lewat. Seperti yang digambarkan di dalam Keluaran 12 ini. Ayat 13 katakan, apabila aku melihat darah itu maka aku akan lewat daripada kamu. Dia akan lewat, Kuonian. Jadi mirip, paralel sekali Pasca atau Passover ini dengan Chinese New Year. Ya. Kemudian ayat 14 katakan kita ini bangsa Israel itu harus merayakannya setiap tahun. Ini satu perayaan tahunan. Nah saudara, kita tahu sekarang untuk dapat terlepas dari maut, untuk dapat lolos dari nian, untuk dilewati, di Passover oleh maut, kita perlu darah Yesus. Bukan darah kambing, bukan darah domba, bukan kertas merah, bukan kain merah. Saudara, kita perlukan darah Yesus yang dilabur bukan di ambang pintu dan kedua tiangnya, tapi di pintu hati kita. Saat itulah kita rayakan tahun baru, hidup yang baru, lahir baru. Nah saudara, kita lanjutkan dikit lagi. Kita kembali ke Keluaran 12, ayatnya yang ke 15 dan 16. Katakan demikian, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Nah saudara, menarik sekali di ayat yang ke-15 di mana dikatakan buanglah segala ragi dari rumahmu. Ini berbicara membersihkan rumah kita. Di dalam tradisi Chinese ini dikenal sebagai spring clean. Bersih-bersih sebelum Xinjia, ya kan? Rumah dibersihin semua.
Tepat seperti yang dikatakan Keluaran 12 ini. Kemudian ayat ke-16 katakan tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Nah saudara, memang dari tradisi Cina itu pada hari pertama dari tahun yang baru ini pantang nyapu, pantang ngepel, ya bahkan sapu, pel, semua alat-alat bersih itu diumpetin. Sama, ya kan? Nah saudara, kita lihat begitu erat hubungan tradisi perayaan orang Cina dengan orang Yahudi. Begitu erat persamaan tradisi kedua bangsa ini. Kita ambil yang baik, kita ambil yang positif, dan dari apa yang kita pelajari, kita lihat bahwa tidak ada salahnya untuk kita ikut merayakan Chinese New Year ini. Bahkan dapat dikatakan Chinese New Year ini adalah paskahnya orang Cina. Kita boleh ikut merayakan Chinese New Year selama kita tidak ikut ambil bagian dalam tradisi penyembahan nenek moyang maupun penyembahan berhala. Kita tidak boleh berpegang kepada tahayul yang mereka percayai. Ya, contohnya seperti kita tidak menyapu rumah ya karena takut rezeki tersapu. Ya kan? Itu tradisi yang katakan demikian. Jangan nyapu, nggak boleh nyapu. Itu kamu menyapu, sweep away rezeki. Ya, jadi tidak boleh nyapu. Nah saudara, kita tidak percaya, kita bahkan tidak berpegang kepada tahayul ini. Kita tidak menyapu karena memang kita mau istirahat, kita mau enjoy. Tapi kalau rumah itu benar-benar kotor, ya disapulah gitu loh. Ya, jangan dibiarinin kotor. Oke? Jadi kita nggak berpegang, kita nggak percaya kepada tahayul yang mereka percayai. Kita hanya percaya kepada Tuhan yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita menyembah hanya Dia yang kita kenal melalui anaknya Yesus Kristus. Kita tidak takut kepada apapun dan siapapun kecuali Dia yang adalah sumber kehidupan kita. Jadi sekali lagi tidak ada masalah untuk kita ikut merayakan atau kita merayakan Chinese New Year ini dengan catatan tidak terlibat di dalam penyembahan nenek moyang dan tidak berpegang kepada tahayul yang ada. Nah saudara, terakhir kita mau belajar. Saya mau mengajak kita belajar apa yang perlu kita ucapkan pada Chinese New Year ini. Apa yang kita ucapkan biasanya? Di dalam kalau kita salaman, berikan selamat satu dengan yang lainnya, apa yang kita ucapkan? Gong Hi Fat Choi. Gong Si Fat Chai. Di dalam bahasa Mandarinnya. Gong Si itu congratulation. Ya kan? Kyong Hee, congratulations. Fa itu artinya increasing, in addition, more. Fa itu lebih lagi. More and more. Dan chai itu adalah, ya kan? Itu chai, uang, wealth, riches. Property, valuable. Sehingga Gong Si Fat Chai. Waktu kita sampaikan ini, kita wish someone to enlarge his wealth. To become richer. To make or add or increase more money. Waktu kita sampaikan Gong Si Fat Chai, kita berharap orang tersebut memperbesar kekayaannya menjadi lebih kaya, bertambah uangnya.
Saudara, kelihatannya nggak ada salahnya. Ini kelihatannya. Semua ini berbicara langsung tentang uang, tentang kekayaan. Gongsi facai. Saudara, semua budaya, semua bangsa, semua culture merayakan tahun baru. Ya, orang Western juga merayakan tahun baru. Ya, orang Afrika merayakan tahun baru, orang Vietnam merayakan tahun baru, orang Jepang merayakan tahun baru. Semua budaya merayakan tahun baru. Orang Tionghoa adalah salah satu dari sedikit orang yang menggunakan kata-kata yang berhubungan langsung dengan uang sebagai salam mereka di perayaan besar ini. Kita secara normal kita kalau ketemu orang pas hari tahun baru apa yang kita katakan? Selamat tahun baru, ya kan? Happy New Year. Just like that. Kita hanya congratulate, kita masuki tahun yang baru. Tapi orang Tionghoa salah satu dari sedikit orang-orang yang memakai berbicara langsung dengan uang sebagai best wishes mereka. Setiap budaya, setiap kultur, setiap bangsa jelas sekali menyukai uang. Nggak ada orang yang nggak suka uang. Tapi orang Tionghoa lebih lagi. Mereka sangat menyukai uang sehingga mereka menciptakan dewa uang. Dewa kekayaan, Cai Sen. Itu dewa uang mereka. Dan menyembahnya secara harafiah. Jadi dewanya itu taruh mereka sembah. Every culture loves money, but Chinese love money so much that they even create a money god and worship him literally. Seorang profesor sekolah bisnis, dia berkata, waktu saya mengajarkan tentang finance, subjek finance di universitas kepada mahasiswa-mahasiswa Cina, mereka mendengarkan begitu rupa sampai saya merasakan saya bukan mengajarkan finance tapi religion. Mereka begitu fokus kepada uang. Waktu kita katakan gongsi facai, berarti kita wish, kita harap seseorang untuk menjadi greedy, untuk menjadi serakah, tamak, maruk bahasa Jakartanya. Jelas ini tidak alkitabiah sama sekali, saudara. Untuk wish seseorang, untuk membuat seseorang menjadi tamak, menjadi greedy. Jadi kita tidak mau ucapkan demikian. We don't want to wish someone like that. And don't wish someone like that. Don't make them greedy. Kemudian saudara akan bertanya, apa sebaiknya yang kita ucapkan di tahun baru ini? Nah, sebelum saya mengajak kita, sebelum saya sampaikan apa yang perlu kita ucapkan, saya mengajak kita untuk melihat satu ungkapan yang sudah biasa kita pakai. Yang memang biasa kita pakai menutup sebuah pembicaraan, atau kalau kita berpisah, atau kita wish seseorang. Apa ungkapan yang biasa kita pakai? Apa? Tiap hari saudara pasti pakai kok. Untuk mengakhiri sebuah pembicaraan atau berpisah, apa? GBU. Ya kan? GBU. God bless you. Tuhan memberkati. GBU,
God bless you di dalam bahasa Cina itu adalah Sangti Zufuni. Sangti tadi sudah kita belajar di atas, ya kan, Allah yang maha tinggi, Sangti. Zu itu adalah to wish, ya, express good wishes. Bisa juga berarti berdoa, to pray, Zu. Kemudian ni, kata terakhir itu adalah saudara, Anda, you. Ini Sangti Zufuni. Nah, fu ini sangat menarik sekali. Saudara akan melihat apa sih huruf ini, ya, saya sebut huruf Cina ini di banyak angpau. Nih, ya, saudara kalau terima angpau, saudara akan lihat huruf ini. Ini adalah fu. Apa artinya fu? Fu itu artinya good fortune, happiness, luck, blessing. Nah, saudara, menarik sekali bahwa fu ini, kata fu ini, huruf fu ini di dalam bahasa Cina, di dalam Chinese-nya, ini terdiri dari 4 kata atau 4 simbol. Yang ngerti Cina pasti akan tahu. Yang pertama itu, simbol yang pertama itu adalah Shi. Shi itu berarti divine. Allah, ilahi, spirit, roh. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah I. I itu adalah satu, menjadi satu. Itu elemen yang kedua. Elemen yang ketiga itu adalah Ko. Ko. Ini ko yang artinya mulut atau lubang atau tulang dan berbicara tentang manusia. Ko ini berbicara tentang manusia. Dan yang terakhir itu adalah Tian. Tian itu taman. Tian itu taman. Sangat menarik ya saudara. Kalau kita pelajari fu ini. Berkat yang sesungguhnya adalah supreme joy yang diberikan Tuhan. Sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan, sukacita yang terjadi karena kita mempunyai damai dengan Allah. Blessing itu adalah manusia menjadi satu dengan Allahnya di taman. Itulah happiness, itulah blessing, itulah good fortune. Man in the garden with his God. Saudara bisa bayangkan keadaan ini? Keadaan di mana? Taman Firdaus. Right? Ini keadaan di Taman Firdaus. Allah dan manusia menjadi satu di taman. That's happiness. That's blessing. Nah, saudara, jadi apa yang perlu kita ucapkan untuk menyampaikan selamat tahun baru kepada satu dengan yang lainnya di Chinese New Year ini? Nah, saudara, sangat simpel. Seperti apa yang kita sampaikan di tahun baru internasional. Okay? Pada tahun baru yang kita rayakan semua orang. Tahun Gregorian ini, 1 Januari. Kita katakan apa? Happy New Year. And God bless you. Demikian juga biarlah di Chinese New Year ini kita sampaikan to one another. Xinnian kuai le. Xinnian itu artinya New Year. Kuai le itu artinya happy. So Happy New Year. Xinnian kuai le. Sangti Zufuni. Kita berdoa.